Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita belajar fikih Syafi'i dengan membaca kitab Al-Ghayatu wat Taqrib Matan Abi Syuja. Kita di pertemuan terakhir sudah masuk di pembahasan faraid al-wudu. Kewajiban dalam berwudu. Yang mana beliau sebutkan faraid al-wudu sittah yang menjadi wajib dalam wudu itu ada 6. Kita sudah ambil 4. Pertama niat, kemudian yang kedua mencuci wajah, yang ketiga mencuci kedua tangan sampai ke siku, yang keempat mengusap kepala. Sisa 2 lagi insya Allah kita ambil malam hari ini dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan sunan al-wudu, sunnah-sunnah di dalam berwudu. Kata penulis rahimahullahu ta'ala Al-Qadhi Abu Syuja atau juga yang dikenal dengan Abu Thayyib rahimahullah, wa ghuslu ar-rijlaini ma'al ka'bain, termasuk yang wajib bahkan rukun wudu mencuci kedua kaki bersama dengan kedua mata kaki. Masalah ini, masalah mencuci kaki dalam berwudu, ini masalah yang sangat jelas bukan hanya dalam madhab Syafi'iyah, bahkan sepakat ulama madhab seluruhnya bahwa mencuci kedua kaki dalam berwudu itu rukun wudu. Siapa yang berwudu tanpa mencuci kaki tidak sah wudunya. Kecuali dalam satu keadaan. Yaitu ketika antum pakai sepatu atau kaos kaki dan mau sholat dengan itu. Sengaja saya bilang mau sholat dengan itu karena kalau antum tidak pakai sholat, mau masuk masjid buka kaos kakinya, itu batal wudunya. Kalau tadinya mengusap di atas sepatu atau kaos kaki. Jadi syaratnya harus mau dipakai sholat. Harus mau dipakai sholat. Ini hanya satu keadaan yang dibolehkan untuk tidak mencuci kaki. Ketika pakai sepatu atau pakai kaos kaki atau yang semakna dan semisal dengannya. Dari orang yang menggunakan sesuatu di kakinya. Ini disepakati perkara yang maklumi. Perkara yang dimaklumi. Dalilnya Quran, hadits Nabi SAW yang sangat banyak, dan kesepakatan tadi kaum muslimin. Adapun dalil Al-Quran, tentunya dalam masalah ini adalah surat Al-Ma'idah ayat 6. Itu yang menjadi pokok pembahasan wudu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, menyebutkan wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian mau berdiri sholat, cuci wajah kalian. Ini yang pertama sudah kita bahas. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku. Ini juga sudah bahas. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Ini juga sudah kita bahas 3 ini. Yang keempat kata Allah, wa arjulakum
ilal ka'bain. Dan kaki sampai ke mata kaki. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Hadits sangat banyak sekali. Bahkan ada hadits dalam riwayat Bukhari Muslim yang yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wailul lil a'qabi minan nar. Celaka tumit-tumit dari api neraka. Celaka tumit-tumit. Tumit saja tidak kena, itu diancam dengan neraka. Apalagi tidak dicuci semuanya. Apalagi tidak dicuci semuanya. Demikian pula Nabi SAW ketika mempraktekkan wudhu sempurna. Setelahnya beliau berkata, hada wudhu'un. La yakbalullahu sholata illa bihi. Inilah wudhu. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima solat kecuali dengan wudhu yang diajarkan itu. Yaitu Nabi ajarkan dari awal sampai kaki. Kemudian Nabi katakan seperti itu. Nabi katakan seperti itu. Dan kesepakatan dalam masalah ini sangat banyak yang menukil dari ulama madhab. Dinukil oleh Ibn Abdul Bar rahmallah dalam madhab Malikiyah. Dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam madhab Hambaliyah. Dinukil oleh Al-Imam Nawawi, oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam madhab Syafi'iyah. Sangat banyak menukil kesepakatan hal ini. Tentang rukun dalam berwudu adalah mencuci kaki. Mencuci kaki. Kemudian yang kedua, beliau lengkapkan dan beliau sempurnakan yang wajib dalam berwudu, kata beliau, wattartibu ala ma dzakarna. Dan harus berurut sesuai dengan yang kami sebutkan. Tartib di dalam berwudu memang ada sedikit silang pendapat di kalangan ulama madhab. Cuman yang nampak dan yang benarnya dari pendapat ulama madhab adalah apa yang disebutkan dalam madhab Syafi'iyah. Di dalam berwudu itu wajib tartib. Wajib berurut seperti yang Allah urutkan. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala urutkan. Banyak dalil yang mendukung hal ini, kenapa kita pilih ini yang dalam madhab Syafi'iyah. Walaupun di sana ada sebagian ulama yang berpendapat sunnah berurut. Banyak alasan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ayat wudu itu pakai huruf waw. Saya baca ulang ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian mau berdiri solat, cuci wajah kalian. Wa aidiakum. Dan tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu, pakai waw lagi. Dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, dan kaki. Dinukil oleh Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala bahwa asal daripada waw itu litartib. Asal daripada waw itu maknanya berurut. Apalagi di ayat ini, seandainya waw itu tidak berurut, seandainya waw itu maknanya tidak berurut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurutkan hal-hal yang dicuci dulu, baru hal yang diusap. Tapi karena wudu itu berurut, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di tengah-tengah yang dicuci, yang diusap. Yang pertama bilang cuci wajah, cuci tangan sampai ke siku, usap kepala, cuci kaki. Seharusnya kan sebutkan dulu semua yang dicuci, kemudian yang diusap. Atau yang diusap dulu, baru setelah itu yang dicuci semuanya. Biasakan dalam bahasa Arab begitu, dikelompokkan antara yang dicuci, yang sejenis dengan yang sejenisnya. Tapi di sini Allah tidak. Ini menunjukkan kata mereka hikmahnya wajibnya berurut. Apalagi dalam hadits riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, abda'u bima bada Allah.
Saya memulai dengan apa yang Allah mulai. Ya sesuai dengan yang Allah sebutkan yang pertama dulu. Baru yang berikutnya, baru yang berikutnya. Dalam riwayat Imam Abu Daud, lafadznya bukan lafadz khobar. Kalau itu kan lafadz pengkhobaran. Saya memulai dengan apa yang Allah mulai. Dalam riwayat Imam Abu Daud dengan lafadz perintah. Itu lebih jelas yang menunjukkan wajibnya. Nabi katakan, ibda'u bima bada Allah. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Yaitu kita harus berurut. Wajah, tangan sampai ke siku, usap kepala, baru kaki. Ini hal yang wajib. Dan ini juga kata para ulama, khususnya dalam madhab Syafi'iyah, kata mereka di antaranya di sini apa yang dinukil oleh Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Husaini Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau wali annal wudu'a ibadah. Karena wudu itu ibadah. Kita wajib lakukan sesuai dengan yang Allah tuntunkan dan yang Nabi jelaskan. Anggaplah antum ayat wudu tidak jelas. Pakai huruf waw. Yang mana mayoritas ulama bahasa mengatakan waw itu kan tidak memberikan makna berurut. Tapi anggaplah seperti itu. Ini samar bagi kita. Karena menurut mayoritas ulama bahasa, waw tidak menunjukkan berurut. Tapi mutlak jama, terserah mana yang duluan. Mana yang duluan. Iya, seperti mereka contohkan kalau dalam ilmu bahasa Arab. Ja'a Zaidun wa Amrun. Wa Khalidun. Datang Zaid dan Amr dan Khalid. Ini bisa maknanya Zaid dulu baru Amr baru Khalid. Bisa juga tidak berurut. Itu waw itu mutlak jama. Itu pendapat mayoritas ahli bahasa. Anggaplah itu. Kan ini bantahan dari sebagian orang yang mengatakan sunnah. Anggaplah. Kalau kita berselisih tentang makna waw. Kita kembali kepada apa yang Nabi contohkan. Nabi SAW dalam berwudu di semua keadaan. Dinukul oleh Uthman ibn Affan dalam hadits riwayat Bukhari Muslim. Dinukil oleh Abdullah bin Zaid dalam riwayat Bukhari Muslim. Dinukil oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semuanya menukil bahwa Nabi SAW dalam berwudu itu tidak pernah tidak berurut. Pasti beliau lakukan secara berurut, tidak pernah tidak berurut. Ini yang diterangkan oleh mereka dan tentunya ini sangat jelas jadinya bahwa apa yang dikatakan dalam madhab Syafi'iyah itulah yang benarnya. Bahwa berurut di dalam berwudu itu wajib, bukan masalah sekedar sunnah. Buah dari perselisihan nanti itu, kalau antum suatu ketika tidak urut, bagi yang mengatakan sunnah sah tapi tidak dosa. Bagi yang mengatakan wajib, antum berdosa karena menyelisih Nabi. Kan ini wajib hukumnya. Kan ini adalah wajib hukumnya. Dan pendapat yang benar tadi adalah wajib. Kalau antum tidak berurut, berdosa. Bahkan kalau sengaja bisa batal wudunya. Bisa batal wudunya. Karena tidak mengurutkan seperti yang diurutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terakhir dari kewajiban wudu. Kemudian setelah itu belum masuk dalam hal-hal yang sunnah. Dalam berwudu. Tentunya anak ingatkan kembali antum supaya nanti suatu saat melihat ada yang meletakkan masalah ini di wajib. Ini susunan ini di atas madhab Syafi'iyah. Ini perkara-perkara yang sunnah yang dikatakan sebentar itu di atas madhab Syafi'iyah. Ana ingatkan kembali, jangan sampai nanti suatu saat antum belajar misalnya madhab lain, antum akan melihat sebagian masalah di sini diletakkan di wajib, bukan di sunnah. Sebentar ana akan ingatkan perselisihannya supaya antum suatu saat dapat tidak terlalu merasa aneh dalam hal tersebut. Kata beliau rahimallahu wa sunanuhu asyru khisal. Sunnah wudu itu ada 10 perkara. Hal-hal yang sunnah artinya
Kalau antum melakukan dapat pahala, kalau tidak, tidak dosa. Itu arti sunnah. Itu arti sunnah. Atau kata lain dalam syariat, kalau ta'rifnya ulama usul fikih, ma umiro bihi syari' amrun goiru jazim. Apa yang diperintahkan oleh syariat, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, tapi tidak ditekankan perintahnya. Tidak diharuskan. Boleh ditinggalkan, tapi kalau dilakukan antum dapat pahala. Itu artinya sunnah. Itu artinya sunnah. Kata beliau rahimallahu pertama, at-tasmiyah. Sunnah wudhu pertama adalah membaca tasmiyah. Tasmiyah beda dengan basmalah. Harus diperhatikan itu. Ada takbir basmalah, ada takbir tasmiyah. Kalau takbirnya basmalah maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Lengkap. Kalau tasmiyah artinya bismillah. Sunnah di dalam berwudu membaca bismillah. Sunnah. Dalam hal ini, anak kasih antum kesimpulan bahwa terkait dengan hadis yang datang terkait dengan perintah atau anjuran untuk baca bismillah dalam berwudu, semuanya dhaif. Kata Imam Ahmad rahimallahu ta'ala, tidak ada satupun hadis tentang wudu yang ada penyebutan bismillahnya. Nabi membaca atau Nabi suruh baca, tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Dan itu benar adanya, tidak ada yang sahih. Tapi kenapa para ulama menyebutkan ini adalah sunnah? Yang paling menakjubkan dalam masalah ini, saya pernah dapat pembahasannya, kenapa mereka bisa bilang sunnah padahal tidak ada hadis yang sahih. Mereka sebutkan dalilnya tentang jima. Tentang seorang suami kalau mendatangi istrinya. Ini jauh sekali pembahasannya, tapi antum bisa lihat sebentar kiasnya. Si titik pendalilannya. Ketika seorang mendatangi istrinya, apa yang dibaca? Sunnah kan baca apa? Bismillah. Sebagaimana sunnah juga dibaca tambahan doanya. Allahumma jannibna. Apa doanya? Apa doanya? Allahumma Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton mimma razaqtana. Ini doa juga sunnah. Bismillah juga sunnah dalam berjima. Di dalam mendatangi istri. Kata para ulama rahimahumullah, mendatangi istri saja itu perkara yang mubah. Perkara yang mubah. Sunnah baca bismillah, apalagi perkara yang wajib. Merupakan syarat sahnya sholat. Tentunya lebih disunahkan membaca apa? Bismillah. Paham pendalilannya? Ini hadits Ibnu Abbas tadi itu. Terkait dengan hal tersebut. Ini pendalilannya walaupun jauh, tapi ini terdapat isyarat namanya. Kalau dalam ilmu usul fikih, usul pendalilan, cara pendalilan ini namanya terdapat isyarat. Di tempat itu saja sunnah baca bismillah. Demikian pula di tempat ini. Iya, di tempat ini. Ini hukumnya. Ini adalah hukumnya. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama kita. Bukan hanya dalam madhab syafi'iyah. Tapi ini merupakan pendapat mayoritas. Yang mengatakan kalau antum berwudu sunnah baca bismillah. Yang kedua, wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina. Termasuk sunnah. Di dalam berwudu antum mencuci kedua telapak tangan. Sebelum antum masukkan ke tempat air. Kalau antum mau ambil wudu dengan di tempat ember atau timba atau baskom. Sebelum antum celupkan tangannya, sunnah mencuci dulu di luar. Baru celupkan tangannya. Atau kalau antum wudu di keran air, ya sunnah mencuci telapak tangan dulu. Dan ini tidak ada silang pendapat. Mencuci telapak tangan hukumnya adalah sunnah dalam berwudu. Artinya kalau antum berwudu, langsung kumur-kumur, masukkan air ke hidung, keluarkan, cuci wajah. Tidak cuci telapak tangan.
Tidak masalah, tidak batal wudunya. Cuman tidak dapat pahala sunnah. Ini tidak ada silang pendapat. Mencuci kedua telapak tangan ketika berwudu sunnah. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya adalah hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berwudu, mencontohkan wudu Nabi SAW. Maka awalnya beliau mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian setelah itu beliau cuci wajah sampai seterusnya. Beliau mulai dengan mencuci kedua telapak tangan. Demikian pula dalam hadits Abdullah bin Zaid semakna dengannya. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadits sangat banyak yang menunjukkan sunnahnya mencuci kedua telapak tangan. Mencuci kedua telapak tangan. Berikutnya wal madmada wal istinsyaq. Termasuk sunnah adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Masalah ini madhab Syafi'iyah yang mengatakan sunnah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Dalil mereka kenapa bisa sunnah? Supaya antum tahu pendalilannya. Dalil mereka adalah ayat wudu. Di ayat wudu tidak ada disebutkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Iya kan? Antum masih ingat yang ana baca tadi? Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian berdiri untuk sholat, cuci wajah. Ada nggak disebutkan kumur-kumur dan masukkan air ke hidung? Tidak ada. Itu menunjukkan tidak wajib. Itu pendalilannya. Karena yang di ayat itu adalah yang wajib. Sementara yang tidak disebutkan di ayat berarti hukumnya apa? Sunnah. Itu pendalilan mereka. Orang Syafi'iyah. Sementara selain Syafi'iyah. Dari ulama madhab. Seperti dalam madhab Hambaliyah. Madhab Imam Ahmad dan para pengikutnya. Itu berkumur-kumur. Hukumnya adalah wajib. Ini yang dikuatkan oleh para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan selainnya. Hukum berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung wajib. Apa dalilnya? Supaya kita sebentar bisa menimbang apa yang kuat. Apa dalilnya kalau itu adalah wajib? Dalilnya ayat wudu. Ayat wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Cuci wajah kalian. Ini hidung dan mulut masuk wajah enggak? Kan kalau dalam mazhab Syafi'iyah katanya enggak disebutkan di ayat hidung dan mulut. Tapi selain mereka bilang wajah dan mulut dan hidung masuk di wajah. Itu pertanyaannya. Pasti kita akan sebutkan apa? Masuk dalam wajah. Cuman dibantah oleh orang Syafi'iyah kembali. Hati-hati ini bantahannya. Wajah itu apa yang di luar menghadap keluar. Kalau yang di dalam bukan wajah. Betul, ini pasti kita kalah. Karena betul, wajah itu kan yang hasola bihil muwajah. Yang terjadi dengannya kita menghadap, berarti ini yang bagian luar. Bukan bagian dalam. Betul, kita tidak bisa berdalil dengan ayat wudu. Karena tidak kuat. Dalil mereka yang membuat itu wajib ada dari hadits Nabi SAW. Pertama riwayat Bukhari Muslim. Terkait dengan kumur-kumur dan terkait dengan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Ketika Nabi SAW menyebutkan ayat wudu, Nabi katakan, fal yastansyaqa thumma liyantathir. Hendaklah dia berkumur-kumur, kemudian hendaklah dia memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Perintah. Kata para ulama, asal dalam perintah hukumnya apa? Wajib. Itu riwayat Bukhari Muslim. Tentang hidung. Mulut bagaimana? Kalau mulut ini tidak ada hadisnya dalam riwayat Bukhari Muslim tentang kumur-kumur. Tapi ada dalam riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Laqit ibn Sabirah.
Walaupun ini dipermasalahkan oleh sebagian ulama sanadnya, seperti guru kita Ustaz Dzulqarnain mendoibkan hadis ini. Syekh Albani hasankan, sohikan. Rahmahullah. Yaitu dari Laqit ibn Sabirah, kata Nabi SAW, Ida tawaddo'tum famadmid. Apabila kalian berwudu, maka hendaklah dia berkumur-kumur. Perintah. Ini menunjukkan hukumnya adalah apa? Wajib. Dan pendapat ini, inilah yang benarnya. Walaupun tidak disebutkan di ayat, tapi kan Nabi perintahkan. Yang mana perintah Quran sama juga itu dengan perintah sunnah. Karena sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum mau keluar dari silam pendapat ya kumur-kumur aja. Sama masukkan air ke hidung. Ini bukan menghirup ya sampai ke dalam. Yang wajib ini adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Adapun menghirupnya itu disepakati hukumnya sunnah. Yang menghirup air ke hidung sampai ke dalam, ke rongga hidung, itu disepakati sunnah. Itu disepakati hukumnya sunnah. Karena Nabi SAW bersabda terkait dengan hal tersebut, bahwa kalau kalian berwudu maka hendaknya dia beristinsya. Kemudian Nabi katakan illa antakuna so'ima, kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Sunnah menghirup sampai ke dalam. Kecuali dalam keadaan berpuasa jangan. Karena dikhawatirkan akan masuk air dari rongga hidung sampai ke mana? Ke tenggorokan. Sehingga akan membatalkan nanti puasa. Akan membatalkan nanti puasa. Ini insya Allah kesimpulan yang kuat dan sebagian Syafi'iyah juga mereka memilih wajib hal tersebut. Memilih wajib hal tersebut. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, sisa 2 dulu baru kita cukupkan pembahasan yang sunnah ini. Wasti'abur ra'si bil mashi. Kata beliau, mengusap seluruh kepala. Ini ana sebutkan antum di pembahasan mengusap kepala yang wajib. Sepakat para ulama mengusap kepala seluruhnya itu adalah disyariatkan. Cuman mereka berselisih hukumnya wajib atau sunnah. Kan beda kalau dibilang disyariatkan. Kalau disyariatkan maksudnya dianjurkan hal tersebut. Cuman wajib atau sunnah. Dalam madhab Syafi'iyah mereka memasukkan di sunnah. Dalam madhab Syafi'iyah. Yang wajib bagi mereka adalah walaupun sedikit itu sudah sah. Adapun mengusap seluruhnya itu adalah sunnah menurut mereka. Dalam madhab Syafi'iyah. Dalil mereka adalah ayat tentang wudu. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian berdiri sholat, cuci wajah, tangan sampai ke siku. Wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian. Perhatikan huruf sebelum ru'us. Huruf sebelum ru'us, huruf apa? Bi. Kan wamsahu biruusikum. Antum tahu perselisihannya yang menunjukkan wajib atau sunnahnya gara-gara ini satu huruf. Menurut Syafi'iyah, huruf ba di sini maknanya adalah litab'id, bermakna sebahagian. Berarti kalau kita terjemahkan di atas madhab ini, berarti usaplah sebahagian kepala kalian. Itu yang wajib di ayat. Adapun yang rukun, yang wajib sebagian, seluruhnya sunnah. Karena makna ba di ayat sebahagian. Sementara ulama yang lain, huruf ba di situ bermakna al-ilsaq, seluruh. Seluruh. Bahkan dalam mazhab Malikiyah, seperti Imam Ibn Abdul Bar beliau berkata tidak ada dalam bahasa Arab ba bermakna sebagian. Itu min yang bermakna sebagian. Adapun ba dia bermakna seluruhnya. Tidak ada dalam bahasa Arab bermakna sebagian.
Itu dibantah oleh Imam Ibn Abdul Bar. Iya. Dan ini kan ba, anggaplah antum bingung ya. Ini maknanya yang benar bagaimana ini ba? Sebahagian atau seluruh? Para ulama berselisih pendapat dalam menafsirkannya. Sekali lagi tentunya antum harus pahami baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi." Kembalikan. Kalau antum berselisih dalam sesuatu perkara, kembalikan kepada Allah. Kemudian kepada siapa? Dan kepada Rasul. Sekarang kita lihat. Rasul bagaimana kalau mengusap kepala? Kalau beliau lagi pakai imamah, maka beliau hanya mengusap bagian depan, kemudian lanjut di imamah. Kalau tidak pakai imamah, maka kata Abdullah bin Zaid dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Fabada bi muqaddami ra'sihi." Maka beliau memulai dengan bagian depan kepalanya. Tsumma dhahaba bihi ila qafa, kemudian ke belakang. Tsumma kemudian raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian beliau kembalikan ke tempat yang tadi belum mulai. Ini menunjukkan semua sunnah adalah tafsir Quran. Sunnah itu adalah tafsirnya apa? Al-Quran. Karena Quran itu ditafsir dengan sunnah. Apa yang dimaksudkan dengan ba' di situ? Dilihat dari tafsir Nabi ini, maka seluruhnya. Oleh karena itu mayoritas lebih memilih kepala itu diusap seluruhnya, bukan sebahagian. Sekali lagi, kalau antum mau keluar dari silang pendapat, ya usap seluruhnya. Karena dalam madhab Syafi'iyah juga memang sunnah diusap apa? Seluruhnya. Dan yang benarnya wajib, bukan hanya sekedar sunnah. Kemudian wamasul udunain, ini yang terakhir. Kemudian mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga itu berbeda pendapat di kalangan para ulama kita. Apakah dilanjut dengan usapan kepala atau diambil air tersendiri setelah kepala ambil air lagi untuk telinga? Ini berselisih pendapat. Ada hadis yang menyatakan bahwa bahwa Nabi SAW berwudu fa'aqada li udunaihi ma'an khilafal ma'il ladzi aqada li ra'sih. Nabi SAW pernah berwudu dan belum mengambil air untuk telinganya berbeda dengan air untuk kepalanya. Berarti Nabi apa? Pisah. Ambil untuk kepala, usap kepala, baru ambil lagi air untuk telinga. Ini hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ya. Di dalam riwayat Imam Al-Hakim juga Al-Baihaqi. Cuman para ulama rahimahumullahu taala menjelaskan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kenapa? Karena mereka jelaskan di dalam sanadnya ada rawi yang majhul, tidak dikenal. Dan anggaplah sahih hadis ini, maka para ulama mengarahkan ke arah yang baik. Yaitu mungkin saat usap kepala sudah kering airnya. Sehingga Nabi ambil air lagi untuk mengusap apa? Telinga. Adapun kalau masih basah, itu dilanjut. Itu dilanjut. Kenapa bisa dilanjut? Karena ada hadis pemutus dalam masalah ini. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu kata Nabi SAW, al-udhunan minar ra's. Ini dua telinga bagian dari kepala. Bukan anggota wudhu tersendiri. Kata Nabi ini, al-udhunan, kedua telinga ini, minar ra's, dari kepala, bagiannya kepala. Berarti, usap pisah atau sambung? Sambung, karena bagian dari kepala. Ini hadis pemutus dalam perselisihan. Iya, makanya datang dalam cara atau kaifiat mengusap telinga. Dari hadits Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa Nabi SAW ketika mengusap kepala, beliau ke belakang, kemudian ke depan, kemudian lanjut di telinga. Dengan cara, ini jari telunjuk dimasukkan di bagian dalam telinga. Bagian dalam telinga. Kemudian ibu jari di bagian luar telinga. Seperti ini.
kemudian dijalankan ke atas. Dipahami ini datang cara usap telinga. Jadi pakai 2 jari saja. Pakai 2 jari. Karena sebagian orang kadang kita lihat dia pakai 5 jarinya. Enggak. Sunahnya itu 2 jari tok. 2 jari saja. Yaitu bagian luar telinga ibu jari, bagian dalamnya adalah jari telunjuk. Itu datang dari hadits Nabi SAW, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Ini mengusapnya. Dan akan bercabang nanti pembahasan ini insya Allah di poin terakhir, apakah kepala itu diusap sekali atau 3 kali. Kita akhirkan di sana, karena nanti ada ucapan terakhir dari beliau rahimahullah. Wa taharatu talatan talata. Wudu itu 3 semuanya. Nah, kita akan terangkan di sana nanti apakah telinga kepala ini 3 kali juga atau hanya sekali. Kita akhirkan insya Allah di poin yang belum sebutkan supaya kita tidak mendahului penulis. Supaya kita tidak mendahului penulis. Ini dulu yang kita bahas, masih sedikit lagi perkara-perkara yang sunnah ini. Tapi kalau kita lanjutkan kejar sampai selesai, ini tidak cukup waktunya, kita masuk di tanya jawab. Kalau masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Boleh bertanya langsung atau pakai kertas. Silakan Pak, langganan kita. Alhamdulillah. Beliau pasti bilang sebentar titipan, jadi saya bilang memang. Bismillah, saya ada 2 pertanyaan Ustaz. Silakan Pak. Pertanyaan pertama, pekan lalu sudah dijelaskan mengenai masalah wilayah yang dibasuh mukanya. Dari atas tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Pertanyaan saya, apakah ada hukum yang mengikat mata itu dipejamkan atau dibuka? Itu yang pertama. Yang kedua, ada pertanyaan titipan. Baik, Alhamdulillah. Dia mau bersedekah jariah kipas angin misalnya di sebuah masjid. Tetapi setelah masjid itu rampung pembangunannya ternyata pakai AC. Sehingga kipas anginnya digudangkan. Apakah ini masih mengalir amal jariahnya? Terima Baik. kasih. Alhamdulillah, Masya Allah. Untuk pertanyaan yang pertama, ketika mencuci wajah, kan sudah disebutkan batasannya, panjang dan lebarnya. Panjang dan lebarnya di pertemuan yang lalu. Pertanyaan beliau adalah ini menarik. Ketika berwudu, apakah mata dipejamkan atau dibuka matanya? Iya, dipejamkan atau dibuka. Dalam berwudu Pak, tentang mata tidak disebutkan. Tidak disebutkan dalam wajib, tidak disebutkan dalam sunnah. Tentang mata. Dalam artian ini kita diberikan keluasan. Mana yang mudah bagi kita. Mudahnya saat wudu kita pejamkan atau kita buka. Mana yang mudah itu diberikan keluasan Pak. Tidak disebutkan hukumnya. Iya. Tidak disebutkan hukumnya. Ada pembahasan saja, satu pembahasan yang disebutkan biasanya dalam buku fikih. Ini bagian dalam dari mata harus dicuci atau tidak? Karena mata itu terbuka kalau dicuci. Apakah ini mata di dalam harus dicuci? Tidak ada penukilan. Tidak ada penukilan dari Nabi SAW. Maka ketika syariat diam, kita juga diam, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Karena tidak memberatkan. Karena tidak memberatkan. Seperti itu Pak untuk yang pertama. Untuk yang kedua. Ada orang bersedekah dengan niat sedekah jariah. Dengan niat sedekah jariah. Tapi dia sedekah kipas. Sedekahnya kipas angin. Sementara nanti kalau masjid katanya iya berubah pikiran pengurus masjid. Dari pakai kipas, akhirnya mereka pakai AC. Apakah ini tadi kipas masih berjalan pahalanya ketika digudangkan? Bahasa yang menggudangkan sebaiknya jangan digudangkan. Karena namanya wakaf itu kalau masjid kita tidak butuh, kita wakafkan ke tempat lain. Itu dulu yang kita jawab yang pertama. Karena pengurus masjid itu amin. Itu adalah orang yang dipercayakan. Kalau dalam wakaf dibilang nadirul wakaf. Pengurus wakaf. Nah, pengurus wakaf ini
harus dia pikirkan maslahat untuk yang orang wakafkan. Bagaimana pahalanya orang itu tidak putus? Karena kalau orang itu tidak putus, kita juga menjadi sebab tidak putus. Kadang sebagian kita berpikir biar mudah dia putus. Enggak, masalahnya ini kita juga mau itu pahala. Penunggu wakaf, bukan dia mewakafkan, tapi pahalanya sama dengan pewakaf. Makanya dari sini nanti kita akan bersemangat. Kalau kita tidak pakai, kita akan kasih yang butuh. Itu dulu pertama, jangan digudangkan. Tapi anggaplah kita gudangkan atau qadarullah rusak. Kita ganti dengan AC. Atau kita ganti dengan kipas lain. Apakah orang yang pertama tadi dapat pahalanya? Dapat. Karena ada kaidah umum dalam syariat. Al-musabbib kal-mubashir. Yang menjadi sebab itu seperti pelaku langsung. Ketika kita pakai kipas, kurang mantap dinginnya, akhirnya muncul idenya orang, oh saya ganti saja kipas itu dengan AC. Berarti sebab dia pikiran itu apa? Sebab munculnya itu pikiran. Karena kipas. Sebabnya. Maka ini yang menjadi sebab sama pahalanya dengan orang yang melakukan langsung yang kedua. Mungkin bisa dipahami. Sama dengan pembahasan ada orang pernah bertanya sama saya, ada masjid orang bangun kecil, kemudian dirobohkan dan dibangun lebih besar. Apakah yang dulu sudah putus amal jariahnya? Tidak. Karena adanya yang besar, karena waktu itu ada yang kecil. Mungkin bisa dipahami, itu semua berlaku. Ingat kaidah umumnya itu, al-musabbib kal-mubashir. Yang menjadi sebab seperti pelaku langsung. Seperti pelaku langsung. Itu Pak untuk pertanyaan yang kedua, wallahualam. Ini ada pertanyaan, bolehkah bersedekah di masjid di mana pengurusnya sering melakukan kegiatan bid'ah di masjid? Iya, tidak ada salahnya masjid, ini salahnya pengurus. Ini salahnya pengurus. Maka sedekah antum di masjid itu bernilai jariah, tetap. Adapun orang melakukan bid'ah di situ, itu dosanya dia, orang itu. Oleh karena itu datang di hadits Nabi SAW terkait dengan penyebutan telaga. Itu yang diusir adalah pelaku bid'ah. Bukan tempat dia melakukan bid'ah. Bukan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada salahnya tempat. Kita cuman menyumbang untuk rumah Allah. Niatnya karena mengharap pahala Allah. Ingin dibangunkan rumah di surga. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah cukup. Masalah orang menggunakannya itu dosanya orang yang pakai. Antum harus pikirkan kan masih banyak juga yang dilakukan yang lain di situ. Bid'ah kan musiman saja. Misalnya maulid kan hanya sekali setahun. Iya kan setiap hari orang sholat di masjid antum sumbang. Setiap hari orang sholat di masjid antum sumbang. Intinya dosa-dosa mereka yang melakukannya. Masjid antum sumbang kepadanya itu tidak ada salahnya. Tetap bernilai ya, pahala jariah. Wallahu alam. Apa hukum membaca ta'awud sebelum baca Al-Fatihah dalam sholat sunnah? Hukumnya. Itu pendapat mayoritas. Ada pendapat sebagian ulama seperti orang-orang Dhahiriyah membaca ta'awud katanya wajib. Katanya wajib. Tapi yang benarnya di dalam sholat apa yang dipegang oleh mayoritas ulama membaca ta'awud hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Tidak wajib. Itu wallahualam yang kuatnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bila sudah rutin puasa Daud dan dia bersafar, dia bersafar beberapa hari. Apakah bisa dia mulai puasa pada hari ketiga setelah dia kembali ke rumahnya? Bisa, tidak apa-apa. Setelah dia kembali kemudian dia lanjutkan puasa Daudnya, itu tidak masalah. Tidak masalah. Tidak perlu dia hitung lagi sebelumnya. Iya. Sebelumnya, dia bisa langsung berpuasa setelah kembali. Karena dia tidak berpuasa tadinya karena udur yang syar'i. Safar itu adalah udur syar'i. Safar itu adalah udur syar'i. Bila hari ini dia membatalkan puasanya karena alasan tertentu.
Apakah dia mulai puasa besok atau lusa? Kalau hari ini tadinya dia berpuasa, kemudian dia batalkan karena udur misalnya, alasan tertentu. Apakah hari ini terhitung puasa sehingga dia besok dia tidak berpuasa, atau dia besok berpuasa lusa? Ya, yang hari ini tidak, maka terkait dengan puasa Daud itu, Nabi hanya mengatakan puasa sehari, buka sehari. Apa yang antum bisa pahami dari situ? Artinya kalau hari ini antum tidak puasa, besok puasa. Itu hitungannya, bukan kebiasaan. Bukan hari kebiasaan antum puasa, tapi puasa sehari, buka sehari. Kalau hari ini antum buka, berarti puasa besok. Antum tidak lihat kebiasaan sebelumnya. Itu wallahu alam. Karena dohir hadis seperti itu. Dohir hadis seperti itu. Satu pertanyaan lagi, kemudian kita adzan. Pada tabung gas 3 kilo, ada tulisan untuk orang miskin. Bagaimana jika tabung tersebut digunakan oleh pengusaha seperti warung makan dan sebagainya? Iya. Sekarang, apa itu definisi miskin? Miskin itu yang punya penghasilan tapi pas-pas dengan pengeluarannya, kebutuhannya. Jangan sampai antum salah, harus tukang becak baru boleh pakai. Antum punya penghasilan 5 juta. Tapi 5 juta itu pas untuk kebutuhan antum, tidak lebih. Untuk anak, istri, semuanya. Tidak ada lebihnya. Antum miskin. Kan definisi miskin begitu dalam syar'i. Kalau fakir, fakir itu punya penghasilan kurang. Tidak cukup dengan kebutuhannya. Miskin punya penghasilan pas dengan kebutuhannya. Harus ditahu dulu seperti itu. Jangan sampai antum merasa berat memakai tabungan itu. Iya kan? Tabung yang 3 kilo tadi. Antum tinggal lihat, antum punya penghasilan berapa. Baru kebutuhan antum berapa. Kalau lebih berarti antum bukan miskin. Tidak boleh antum pakai. Sama dengan warung tadi. Warungnya ini penghasilannya bagaimana? Nah, apakah melebihi kebutuhannya? Nah, kalau lebih, kebutuhannya 5 juta. Warungnya 15 juta dalam sebulan. Tidak boleh dia pakai. Karena al-muslim, kata Nabi SAW, al-muslim ala surutihim. Muslim itu selalu pegang syarat. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ketika ada syaratnya seperti itu yang dipegang. Jangan antum tergoda. Jangan antum tergoda dengan wah 3 kilo lebih murah atau apa. Jangan. Pegang syaratnya. Dan perhatikan pengertian miskinnya. Perhatikan pengertian miskinnya. Karena kita sebagian kadang salah dalam memahami miskin. Salah dalam memahami miskin. Itu wallahu alam. Kita adzan dulu. Pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan talaki? Talaki itu dari kata lakko. Ya, atau bisa juga dari kata talakko. Ya, lakko itu artinya bertemu langsung. Bertemu langsung. Kita bertalaki artinya kita mengambil ilmu dengan cara bertemu langsung. Musyafahatan, mulut ke mulut. Mendengar langsung. Itu namanya talaki. Namanya talaki. Kemudian berikutnya apakah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung bersamaan atau terpisah? Baik. Tadi tidak disebutkan ya karena saya fokus dalam pembahasan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Hukum kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Pembahasan yang ditanyakan ini alhamdulillah karena tadi tidak disebutkan. Penting juga disebutkan tapi ini alhamdulillah di dalam pertanyaan. Dalam masalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, apakah dipisah atau satu kali ambil untuk mulut dan hidung?
ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama rahimahumullah dalam ulama madhab. Dinukil dalam madhab Malikiyah ya, bukan Syafi'iyah. Dinukil dalam madhab sebagian Malikiyah, bukan seluruhnya. Bahwa dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu dipisah, tidak disambung. Iya, tidak disambung. Mereka berdalil dengan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ada dinukil oleh salah seorang yang bernama ya Tolhah ibnu Musarrif dari bapaknya, dari kakeknya. Kakeknya bilang, kakeknya katakan, Ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawaddo. Fara'aituhu yafsilu bainal madmada wal istinsyaq. Saya masuk di Nabi SAW dalam keadaan waktu itu beliau sedang berwudu. Maka saya melihat Nabi pisahkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Yaitu dilakukan dengan cara terpisah, ambil air untuk mulut dan ambil air lagi untuk hidung. Ini hadits yang dia pakai berdalil. Sementara mayoritas ulama madhab termasuk orang Syafi'iyah itu tidak dipisah tapi disatukan. Disatukan. Satu kali ambil, sebagian untuk mulut, sebagian untuk hidung. Sebagian mulut, sebagian hidung. Dalilnya adalah hadits banyak. Di antaranya hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Bahwa katanya dia sebutkan wudu dari awal, cuma saya akan sebutkan langsung titik poin pembahasannya. Kemudian dia tamat madawastan syako. Kemudian dia berkumur-kumur dan beristinsyak, kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Salat bitalat gurofat. 3 kali dengan 3 kali cidukan. Mulut dan hidung 3 kali Nabi lakukan, dia contohkan. Dengan 3 kali ambil air. Berarti ini disatukan atau dipisah? Itu pertanyaannya. Tentunya disatukan. Karena kalau dipisah, pasti dibilang 6 kali ambil, bukan 3. Itu pertama. Dalil kedua, datang juga dalam riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Masih dari sahabat Abdullah bin Zaid. Ya, maka beliau katakan, Famad madawastan syako min kafin wahidin wa fa'ala dhalika thalatha. Nabi SAW berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan 1 telapak tangan. Dengan 1 telapak tangan dan beliau lakukan 3 kali. Ini dalilnya. Dari 2 pendapat ini, mana yang kuatnya? Tentunya pendapat mayoritas ulama, bukan pendapat yang pertama. Kenapa? Dalil pendapat kedua itu riwayat Bukhari Muslim, riwayat Muslim. Sementara dalil dari pendapat yang pertama yang saya sebutkan tadi, itulah hadits dia diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Cuman terdapat keterputusan di sanadnya. Kenapa? Karena kakeknya Tolhah ibn Musarrif itu tidak berjumpa dengan Nabi. Tapi dia bilang, saya lihat Nabi memisahkan antara kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Tidak lihat Nabi, tapi dia bilang menukil, saya lihat Nabi. Ini ingkito. Terputus sanadnya. Hadisnya dhaif. Bahkan hadis ini dihukumi oleh para ulama palsu. Kenapa? Karena bapaknya Tolha majhul. Tolhanya sendiri majhul. Ada rawi yang meriwayatkan dari Tolha namanya Laith ibnu Salim. Dia adalah rawi juga yang majhul. Cacatnya ada banyak. Sehingga dhaif hal tersebut. Cuman yang aneh di masyarakat dia pisahkan. Padahal itu bukan madhab Syafi'iyah. Itu dinukil dari sebagian Malikiyah. Mereka pisahkan. Mereka pisahkan. Maka yang benarnya tentunya tidak dipisahkan. Tidak dipisahkan. Hadis yang lebih sahih Bukhari Muslim. Apakah boleh memakan makanan dari acara maulid? Tidak boleh.
Itu adalah termasuk makanan yang disiapkan untuk selain syariat Allah. Para ulama kita menfatwakan itu tidak dibolehkan. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah dihadiahkan makanan, setelah itu beliau makan dan beliau dikatakan itu hasil perayaan jahiliyah. Bukan perayaan yang Islam. Maka beliau memasukkan jarinya di tenggorokannya dan beliau muntahkan. Ini yang dipakai oleh para ulama kita menunjukkan bahwa makanan dari acara bid'ah itu haram dimakan. Itu haram dimakan. Wallahualam. Apa hukum sholat di atas sajadah yang ada gambar Ka'bah atau masjid, Ustaz? Kalau antum tidak terganggu dengan itu, tidak ada masalah. Kalau terganggu, maka disingkirkan. Disingkirkan. Seperti Nabi SAW pernah sholat, tirainya Aisyah bergambar. Maka setelah sholat, beliau bilang, ini melalaikan saya tadi lagi sholat. Maka Nabi SAW suruh turunkan dan diganti. Dan Nabi tidak ulang sholatnya. Ini menunjukkan sholat dengan itu adalah hal yang mubah. Hal yang boleh tidak membatalkan sholat. Apalagi kayak karpet atau sejadah sekarang ini orang sudah anggap biasa. Tidak terganggu lagi sholatnya. Tidak terganggu lagi sholatnya. Kalau melalaikan boleh disingkirkan. Kalau tidak maka tidak perlu disingkirkan. Wallahualam. Misalnya saya katakan insya Allah saya akan hadir besok. Tapi karena suatu hal sehingga saya tidak hadir. Apakah saya tergolong orang munafik karena sudah berucap insya Allah tapi tidak hadir? Kalau kita ucapkan karena memang ya mau hadir, cuman kita ucapkan karena kita tidak tahu besok bisa atau tidak. Ini bukan munafik tentunya, bahkan itu memang syariatnya begitu. Kalau kita mau melakukan apa yang datang besok atau setelah waktu kita, disunahkan untuk ucapkan insya Allah. Kita ucapkan insya Allah dengan izin Allah. Tentunya bukan munafik. Kecuali kalau kita ucapkan insya Allah dengan niat memang untuk tidak hadir. Dengan niat untuk tidak hadir. Ini tentunya masuk dalam munafik. Karena berucap kemudian kita ingkari sendiri. Kita ingkari sendiri. Jadi tergantung. Antum ucapkan itu untuk apa? Iya. Karena memang insya Allah supaya beralasan tidak hadir. Memang yakin tidak mau hadir atau karena kita tidak tahu besok. Dilihat dari situ. Iya. Apakah kitab karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani? Siapa beliau Ustadz? Apakah ulama sunnah wal jamaah dari Indonesia? Tidak tahu. Wallahualam. Baru dengar namanya. Jika saya membeli sesuatu dan saya sudah mentransfer sebelumnya di rumah. Bolehkah saya menerima barang tersebut di dalam masjid? Boleh. Karena bukan lagi akad kan. Kita sudah akad jual belinya. Terima barangnya kontrol di masjid. Boleh enggak apa-apa. Iya, yang dilarang dalam masjid itu melakukan transaksi, akad jual beli. Silakan, Pak. Silakan. Bismillah. Ini pertanyaan titipan dari jamaah yang di YouTube, Ustaz. Silakan, Pak. Bismillah, Ustaz, membaca tasniah diucapkan secara sir atau jahar dalam wudhu ini, Ustaz, dalam mulai wudhu maksudnya. Baik. Dan apakah dibaca sebelum mencuci kedua tangan atau dilakukan bersamaan? Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Baik. Untuk pertanyaan dulu ini, jangan sampai saya lupa sebentar. Iya, membaca tasmiyah namanya membaca, itu kita ucapkan. Disebut oleh para ulama paling sedikit adalah lidah kita bergerak melafadzkannya. Karena dalam sholat, wudhu, ya, dan lain-lain yang dianggap, yang disuruh ucapkan, itu sunnahnya diucapkan, bukan di dalam hati. Bukan di dalam hati. Bahkan para ulama bersepakat, kalau dibaca dalam hati tidak dianggap, tidak sah. Tidak dianggap melakukan. Dapat pahala karena niat. Cuman tidak dianggap telah melakukan sunnah. Tidak dianggap telah melakukan sunnah. Itu terkait dengan hal tersebut. Kemudian apakah diucapkan sebelumnya
atau bersamaan sebelumnya. Karena bismillah ini sama dengan niat, masalah posisinya. Yaitu kita ucapkan dan kita hadirkan sebelum memulai. Sebelum memulai pekerjaan. Itu wallahualam, bukan sambil melakukan, sambil bismillah. Kecuali kita lupa, boleh diucapkan di tengah atau di akhir. Itu kalau lupa, kalau tidak maka asalnya di awal. Itu wallahualam. Silakan. Kemudian yang kedua Ustaz, apakah cara mengusap tangan yang pertama atau yang sunnah sama caranya dengan mengusap tangan yang wajib, yakni yang disambung sampai siku? Mengusap, mencuci. Iya, itu mungkin maksudnya Ustaz. Mencuci. Baik. Iya. Dan bagaimana caranya Ustaz? Caranya. Iya, nah, Ustaz. Baik. Terkait dengan masalah mencuci tangan, yang pertama, cuci tangan yang pertama maksudnya telapak tangan. Nanti akan datang sebenarnya pembahasan penulis, sengaja saya akhirkan terkait dengan mencuci telapak tangan. Yaitu nanti ada hukum taklil asabi, menyela-nyela jari. Bagaimana caranya? Nanti akan dijelaskan bahwa kalau jari tangan dikasih begini, menyelainya. Kalau jari kaki maka disunahkan pakai kelingking untuk menyelai jari kaki. Akan disebutkan nanti insya Allah di pertemuan akan datang caranya. Adapun kalau tangan sampai ke siku, maka para ulama di antara mereka ada yang menyebutkan dia dari telapak tangan ke sini. Maksudnya dari telapak tangan ke siku. Ada juga yang mengatakan dari siku ke telapak tangan. Itu caranya. Semuanya diberikan keluasan sebenarnya. Kenapa? Karena di ayat cuma dikatakan wa aidiakum ilal marafiq. Tangan sampai ke siku. Tidak disebutkan caranya dari telapak ke siku atau dari siku ke telapak. Dibahas dalam madhab Syafi'iyah, ada mengatakan dari telapak sampai siku, ada mengatakan dari siku sampai ke telapak. Begitu. Cuman hal ini diberikan keluasan mana yang mudah bagi antum. Karena memang ayat tidak menyebutkan aturannya. Cuman disuruh cuci tangan sampai ke siku. Apakah dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, diberikan keluasan. Itu pendapat insya Allah yang lebih kuat dan lebih mudah diamalkan. Lebih mudah diamalkan. Wallahualam. Kemudian berikutnya, Ustadz ana haid tidak teratur. Dan ketika haid cuman bercak 2 hari dan hari ketiga tidak lagi. Dan hari keempat ada lagi bercak. Hari kelima ana mandi karena tinggal bercak sedikit. Apakah sudah betul? Tergantung. Tergantung. Apakah kita sebelumnya orang yang punya kebiasaan haid? Karena bercak itu tergantung itu. Kalau kita adalah orang yang punya kebiasaan haid, maka kita ikutkan bercak itu ke haid. Kalau memang pada saat dia keluar pas dengan masa haid. Dan sesuai dengan kebiasaan haid sebelumnya. Misalnya sebelumnya biasa haid 7 hari. Maka keluar di hari pertama, kelima, itu semua dianggap haid. Dianggap haid. Itu kalau punya kebiasaan. Kalau kita tidak punya kebiasaan, memang haidnya tidak teratur. Kadang 3 hari, kadang 4 hari, kadang 5 hari. Maka di sini kita lihat darahnya. Cirinya. Karena Nabi SAW katakan damul haid yu'raf. Darah haid itu dikenal oleh perempuan. Beda dengan darah biasa. Para ulama menjelaskan perbedaannya berdasarkan dalil-dalil syar'i. Darah haid itu berbau, walaupun bercak, walaupun sedikit, itu berbau. Jadi kalau kita melihat yang keluar itu bercak itu adalah berbau haid. Kapan ada itu? Haid. Kemudian darah haid itu dia agak gelap warnanya. Walaupun bercak, pasti warnanya agak seperti barang yang terbakar. Bercaknya gelap. Bercaknya apa? Gelap. Beda kalau bukan darah haid. Bercaknya tidak gelap. Iya.
Ini diketahui. Itu ciri yang kedua. Iya, yang bisa dilihat oleh orang yang tidak punya kebiasaan. Lihat ciri darahnya. Kemudian yang berikutnya tempat keluarnya. Kalau itu keluar dari dalam rahim, tidak ada gesekan di luar rahim, ya dia tidak kecelakaan, ya, atau tidak ada kekerasan di dalam hubungan suami istri, maka kecurigaannya kan dalam rahim keluarnya. Maka ketika itu keluar dari dalam rahim itu dihitung haid. Tapi kalau keluarnya di luar itu bukan haid. Bukan haid. Misalnya karena ada urat atau ada lecet di dalam sehingga mengeluarkan bercak, itu bukan darah haid. Itu bukan darah haid, darah istihadah. Ini yang perlu ditimbang dan dilihat oleh ini. Kemudian kalau dia sudah suci, keluar bercak 2 hari anggaplah 3 hari berturut-turut, keluar tanda sucinya. Keluar tanda sucinya, yaitu cairan putih atau kering di tempat keluar. Karena tanda suci perempuan itu 2. Ada cairan putih dan ada ya tempatnya, ada tandanya itu tempat keluarnya kering. Maka ini dianggap suci. Setelah itu keluar bercak 2 hari kemudian, sehari kemudian, bercak yang itu bukan haid. Bukan haid, tapi itu bercak biasa. Dikatakan oleh sahabiat waktu itu, kunna la na'uddul qudrata was suprota ba'da tuhuri syai'a. Kami tidak menghitung keruh atau coklat yang kekuningan itu sebagai haid kalau keluarnya setelah suci. Ada yang kalau keluarnya sebelum suci tetap haid. Seperti kasus yang kita tanyakan ini, kalau belum putih masih haid. Kalau belum putih masih haid. Tidak boleh kita mandi dulu. Tidak boleh kita mandi dan tidak boleh kita sholat. Ini kalau keluarnya bersambung dengan haid. Kalau setelah keluar tanda suci maka itu baru. Kita jangan hitung sebagai haid. Ini walaupun masalah yang bercak seperti ini atau perempuan yang tidak teratur haidnya, ini masalah rumit bagi perempuan. Perlu dikaji dan dijelaskan apa ciri-ciri dan tandanya, apakah dia punya kebiasaan atau tidak, bisa bedakan darah atau tidak, itu harus disebutkan semuanya. Harus disebutkan semuanya, baru gambarannya bisa jelas sekali. Ustadz, qadarullah saya tidak sengaja menabrak bebek sampai mati. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Ganti, punya orang. Kan apa harus kita lakukan? Kan kalau tidak sengaja tidak berdosa. Kalau kita tidak sengaja tidak dosa. Tapi karena hak manusia ada arsnya, ada dendanya, ada gantinya. Jadi ke orangnya tanya berapa ini harga bebeknya. Kita bayar, itu harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan. Kan itu hak manusia, beda kalau hak Allah. Kalau kita melanggar hak Allah tidak perlu diganti karena dibangun di atas maaf. Kalau hak manusia tidak, harus ke orangnya. Tanya siapa yang punya bebek ini. Kecuali bebek liar ya. Tidak punya pemilik. Nah, itu ya milik Allah, jadinya dimaafkan. Jadi katanya ada kasus lagi, bagaimana harga bebeknya tidak umum. Nah, tadinya biasa bebek berapa Pak? Oh kurang tahu juga ya. Iya. Kurang tahu juga masalahnya. Siapa yang tahu harga bebek? Kita Pak? Hah? 50 ya? Harga umum itu. Sekarang dia letakkan misalnya langsung enggak mungkin Pak 1 juta. Keterlaluan itu Pak. Anggaplah 300 begitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Boleh kita adukan ke pengadilan. Kalau ada yang seperti itu, kita adukan ke pengadilan. Kalau enggak mau damai. Kalau enggak mau damai. Kalau memang kita, ini kan harganya kalau tidak sesuai dengan uruf, boleh kita berperkara. Seperti itu. Masih ada masalah tak Pak? Bukan kita yang tabrak. Oh bukan Ji. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya. Bagaimana hukum
jika seorang istri menghias rambutnya dengan membuatnya tampak bergelombang, geriting, dengan alat cetokan, di mana bentuk geriting ini sementara. Apakah ini termasuk meniru gaya wanita kafir? Kalau itu umum di muslimah, umum juga di kaum muslimah, bukan. Yang dilarang itu tasyabuh, itu adalah merupakan ciri khusus orang kafir. Bukan semua yang dilakukan oleh orang kafir. Yang masuk tasyabuh itu kalau itu sudah jadi ciri khususnya. Ciri khususnya orang kafir. Iya. Kalau bukan itu sudah umum di muslimat, perempuan muslim, maka boleh dilakukan. Boleh kita geriting rambut atau warna rambut untuk tampil cantik di hadapan suami. Atau rambutnya geriting boleh diluruskan, boleh. Boleh hal tersebut. Iya. Tidak ada larangannya. Apa hukum membeli sayur dari orang non-muslim yang memelihara anjing? Di mana beliau akan sering menyentuh peliharaannya. Tidak masalah. Tidak perlu juga kita tanya, ini tadi habis pegang sayur, pegang anjing enggak? Tidak masalah seperti itu. Nabi SAW terima hadiah dari orang kafir, dari orang Yahudi. Ya kan, belum dihadiahkan kambing, belum terima dan belum makan. Belum punya baju besi, belum gadekan ke orang kafir. Belum tidak tanya, kamu jangan pakai ini baju besi, tidak. Tidak perlu kita lakukan, bahkan Nabi pernah ditanya. Katanya para sahabat di tempat yang banyak ahli kitab. Tidak ditahu ini dia sembeli bismillah atau tidak. Kata Nabi SAW, kalian yang bismillah. Itu ketika antum makan, bismillah saja kalau antum ragu. Kecuali zatnya makanannya itu memang haram. Itu baru. Tapi kalau asalnya halal, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau kita lihat, dia jual kangkung, kangkungnya dijilat oleh anjing. Misalnya ini, kita lihat begitu. Ya kita punya pilihan, bebas kita beli atau tidak. Adapun kalau tidak lihat, tidak. Kalau tidak lihat, tidak perlu kita tanya. Tidak perlu kita tanya. Bagaimana solusi terhadap sajadah yang ada gambar Ka'bah karena tidak bisa digunakan? Apakah sajadah itu dimusnahkan saja? Itu urusan tak, Pak? Iya, mau dimusnahkan atau tidak kan barang tak? Barang kita. Boleh. Iya. Walaupun kalau kita pakai di tempat lain, seperti Nabi kan kasih Umar sutra. Sudah dimaklumi sutra itu kan haram untuk laki-laki. Nabi kasih Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Umar merasa ini kan haram. Kata Nabi kasih yang lain, yang halal. Artinya kalau kita tidak bisa gunakan di tempat yang membuat kita terganggu misalnya, gunakan tempat lain. Gunakan tempat lain. Itu wallahualam. Ini ada pertanyaan tapi tulisannya Masya Allah, semoga saya bisa baca. Karena luar biasa ini tulisan. Gimana kalau tidak berurat? Hah? Oh tidak berurut. Iya, bagaimana kalau tidak berurut? Dengan kata lain kita mandi bersamaan semua kena air. Hah? Apa ini? Siapa ini yang punya pertanyaan? Siapa yang punya? Kita Pak. Oh silakan Pak. Wah karena kita mengaku ini Pak, saya kasih ke hadiah nanti. Kalau pekan depan. Tagih Pak saya Pak. Apa ini Pak kita maksud? Iya? Oh langsung mandi hadas besar, langsung siram, tidak berurut. Mandinya langsung siram? Betul. Apakah sah wudhunya begitu atau sah mandinya? Sah wudhunya? Baik, alhamdulillah. Duduk dulu Pak, tapi karena masih ada dua ini. Oh baik. Baik. Baik.
Masya Allah. Mantap kajian itu Pak. Baik, Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah saya tidak jadi baca. Karena ada pelakunya, karena belum mengaku laki-laki, Masya Allah. Nanti dapat hadiah Pak. Saya bawa pekan depan. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan beliau yang pertama. Kita kan mandi junub. Mandi junub. Kan tidak berurut, langsung siram semua. Apakah itu nanti dianggap sah wudunya? Paham kan pertanyaannya? Sah Pak. Itu disepakati oleh para ulama. Karena mandi junub itu kan mengangkat hadas besar. Dan memang dalam mandi junub tidak ada ditentukan urutannya. Urutannya itu cuman kita berwudu sempurna. Setelah itu kita siram kepala. Siram seluruh badan. Tidak ada dibilang kanan dulu, kiri dulu. Tidak ada. Ketika sah mandi junubnya, terangkat hadas besarnya, maka otomatis hadas kecilnya terangkat juga Pak. Itu yang pertama, itu disepakati Pak. Kecuali kita kencing di tengah mandi, biasanya orang kan mandi sambil kencing juga. Nah, kalau dalam madhab Syafi'iyah, wudu lagi setelahnya Pak. Kalau dalam madhab Syafi'iyah, seperti itu. Untuk pertanyaan Bapak yang kedua, Masya Allah ini juga memang sering kita jumpai. Kita kadang terlambat datang Jumat, khotib sedang khutbah. Apa kita sholat? Tahiyat masjid. Pertama, diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah. Ini tahiyat masjid wajib atau sunnah? Itu dulu yang dibahas. Karena bagi yang mengatakan wajib, dia akan haruskan sholat tahiyat masjid dulu, baru dengarkan khutbah. Bagi yang berpendapat sunnah, maka boleh langsung duduk. Setelah itu boleh langsung duduk dengar khutbah. Kenapa begitu bentuknya? Karena mendengar khutbah wajib dan sholat sunnah adalah sholat wudhu adalah sunnah, itu pendapat mereka. Mereka berselisih pendapat Pak. Sebagian para ulama rahimahumullah berpendapat tahiyat masjid itu wajib. Mereka berdalil dengan hadis, katanya Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' raka'atain." Apabila salah seorang kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai sholat 2 rakaat. Kan dibilang jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Ini menunjukkan apa? Wajib. Ini pendapat sebagian ulama rahimahumullah. Tapi mayoritas berpendapat malah sunnah. Mayoritas, termasuk orang Syafi'iyah. Sholat 2 rakaat, tahiyat masjid sunnah. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah pernah salah seorang Arabi datang kepada Nabi SAW. Bertanya tentang apa-apa yang diwajibkan terhadapnya. Termasuk yang dia tanyakan dan dijawab oleh Nabi SAW adalah sholat 5 waktu. Nabi katakan kamu sholat 5 waktu sehari semalam. Orang itu bertanya, apakah ada kewajibanku selain ini? Apa jawaban Nabi? La illa anta tawwa'a. Tidak ada lagi kecuali kamu mau melakukan sunnah. Kecuali kamu mau melakukan apa? Sunnah. Ini dipegang oleh mayoritas. Adapun hadis tadi itu menunjukkan sunnah muakkadah. Itu paling tingginya. Sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau tidak ada udur, tidak pantas kita tinggalkan. Tidak pantas kita tinggalkan. Pendapat mayoritas ini yang benarnya. Karena tadi tidak mungkin Nabi jelaskan, akhirkan sementara orang itu butuh. Masalahnya orang itu habis bertanya pergi. Orang pedalaman. Habis bertanya langsung pergi. Tidak bertanya lagi setelahnya. Iya setelahnya. Ini yang disebutkan dan ini pendapat mayoritas yang benarnya. Maka tadi ketika kita masuk, dibangun di atas pendapat mayoritas, boleh kita langsung duduk. Walaupun ada juga yang mengatakan kalau kita bisa kompromikan, artinya sholat sambil dengar khutbah. Kita sholat tahiyat masjid, kemudian kita juga sambil dengar khutbah. Kalau bisa kita kompromikan, karena kalau tazahum al-ibadah, kalau ibadah saling berebut untuk dilakukan itu, kalau bisa dikompromikan, boleh dilakukan bersamaan. Kalau tidak bisa, maka tidak boleh dilakukan bersamaan. Jadi tadi itu kalau antum bisa kompromikan, kalau kita bisa kompromikan, sambil dengar khutbah, sambil juga sholat, boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan kalau kita langsung duduk, tidak ada juga masalah. Karena sholat itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Tidak berdosa. Itu buah dari perselisihan itu. Bagi yang mengatakan wajib berdosa. Bagi yang mengatakan wajib. Seperti itu wallahualam. Masih ada? Silakan.
Bismillah, pertanyaan dari YouTube. Bagaimana hukumnya mengakhirkan sholat Isya dengan niat supaya semangat bangun sholat tahajud bagi wanita? Karena biasanya kalau sudah sholat Isya, futur untuk bangun tahajud, Ustaz. Jazakallah khair. Baik, kalau dia tidak berat hal tersebut, tidak memberatkannya. Itu syaratnya. Karena Nabi SAW pernah mengakhirkan sholat Isya. Sampai para sahabat, kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, nama sibyan wan nisa. Para perempuan sudah tidur dan anak-anak juga sudah tidur. Yang ada di masjid jatuh-jatuh kepalanya karena ngantuk. Nabi tidak keluar-keluar. Setelah itu Nabi keluar dalam keadaan rambut belum basah. Dan beliau katakan seandainya tidak memberatkan. Maka saya akan akhirkan sholat Isya di waktu ini. Orang-orang sudah tidur. Maka syaratnya kalau tidak memberatkan boleh. Tapi kalau memberatkan dikhawatirkan kita akan terbangun subuh. Itu jangan. Karena asalnya adalah sholat di waktunya. Ketika Nabi ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud. Tentang sholat atau amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kata Nabi SAW, as-sholatu fi waktiha. Sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya. Masalah untuk semangat bangun tahajud, insya Allah kalau kita memang punya hati yang kuat, ingin, maka hati kita itu akan membangunkan kita. Karena Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala berkata, idza azzamal qalbu qawiyal badan. Apabila hati kita sudah bertekad untuk melakukan sesuatu, badan itu akan kuat. Badan itu akan kuat. Kalau hati kita lemah, memang pasrah, iya, tidak akan mungkin kita lakukan. Tapi kalau kuat hatinya, pasti antum bangun. Pasti kita akan bangun untuk melakukannya. Ini yang perlu, bukan kita akhirkan sholat Isya, tidur dulu atau tidak, enggak. Kita sholat Isya saja dulu, setelah itu kita bertekad kuat untuk bangun sholat tahajud. Insya Allah kita akan dibangunkan. Kita akan dibangunkan. Dan qadarullah kalaupun tidak terbangun, sudah tertulis pahala niatnya. Sudah tertulis pahala niatnya. Karena seorang kalau berazam untuk sebuah amalan, kebaikan, itu ditulis 1 untuknya. Nanti kalau dia terbangun dan bangun sholat, ditulis 10. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW. Jadi tidak ada ruginya, sholat saja dulu di waktunya, itu yang lebih dicintai. Tidak perlu kita paksakan diri sampai seperti itu, apalagi memberatkan. Wallahualam. Sudah tidak ada, alhamdulillah. Iya. Nah, sekarang ada pertanyaan belum? Ada pertanyaan. Gimana kalau ada hadis mengatakan bahwa Nabi sedang berkhutbah, katanya masuk seorang. Nabi bertanya, apakah kamu sudah sholat atau belum? Dia bilang belum, maka sholatlah. Itu menunjukkan pertama kata mayoritas sunnah muakkadnya. Itu menunjukkan sangat dianjurkannya. Kemudian yang kedua, apakah bisa kita pahami Nabi sedang berkhutbah waktu itu atau tidak? Karena kalau berkhutbah, Nabi berbicara kan agak masalah itu. Iya kan? Berkhutbah kemudian Nabi berbicara masalah lain. Tapi anggaplah seperti itu, maka itu kata mayoritas katanya itu menunjukkan sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Itu ujungnya itu paling tingginya. Wallahualam. Alhamdulillah kita cukupkan apa yang kita ambil di hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.